Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afita Romansyah Putri, NIM O01200030 dari kelas teori A. Saya akan menjelaskan tutorial uji one way ANOVA. Konsep dasarnya, istilah lain uji one way ANOVA adalah analisis of varian, yaitu uji ANOVA satu faktor. Uji one way ANOVA berguna untuk menguji perbedaan rata-rata data lebih dari dua kelompok. Persyaratan penggunaan uji ANOVA. Yang pertama, sampel berasal dari kelompok yang independen. Kedua, variabel faktor bersifat non-metrik atau data kategorikal. Yang ketiga, data masing-masing kelompok berdistribusi normal. Dan yang terakhir, variabel antar kelompok harus homogen. Kemudian saya mengambil kasus ingin membandingkan penjualan HP dengan merek Samsung, Oppo, Vivo, dan Lenovo, di mana para pembeli handphone di toko itu hanya dihadapkan pada keempat merek tersebut. Kemudian akan diteliti tentang yang pertama, berapakah rata-rata penjualan keempat handphone tersebut. Yang kedua, apakah terdapat perbedaan rata-rata dalam penjualan keempat HP tersebut? Dan yang ketiga, rata-rata penjualan HP mana saja yang sama atau berbeda penjualannya. Langkah-langkah uji one way ANOVA ada 3. Yang pertama, melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan uji homogenitas. Dan yang terakhir, melakukan uji one way ANOVA. Yang pertama, kita mulai uji normalitas. Kita masuk ke dalam aplikasi SPSS, lalu kita masukkan datanya dengan kita tuliskan X di sini, lalu desimalnya kita ubah menjadi 0, labelnya kita tulis merek, value-nya kita ubah 1 sebagai merek Samsung, kita add. Yang kedua, merek Oppo, kita add. Yang ketiga, Vivo, kita add. Dan yang terakhir, keempat, Lenovo. Lalu kita add, klik OK. Kemudian kita di bawahnya kita tulis Y, desimalnya kita ubah menjadi 0, labelnya kita tulis penjualan. Lalu input datanya sesuai dengan urutan kodenya terlebih dahulu. Kita pindahkan di X, kemudian 2 kita pindahkan di X, kemudian 3 kita pindahkan di X, yang terakhir 4 kita pindahkan di X. Jika sudah, yang merek HP-nya kita pindahkan. Secara berurutan seperti ini. Nah, datanya sudah kita input,
Lalu kita klik Analyze, kemudian Descriptive Statistik, lalu kita ke Explore. Kemudian mereknya kita pindah di Factor List dan penjualannya kita pindah di Dependent List. Lalu plotnya kita ubah ke kita checklist pada Normality Plot with Test, lalu Continue, lalu klik OK. Di sini sudah muncul output pada tabel Test of Normality. Pada kolom SIG tertera nilainya di atas 0,05. Maka datanya disebut berdistribusi normal. Bisa dilanjutkan ke uji one way ANOVA. Untuk melakukan uji one way ANOVA dan uji homogenitas, kita kembali ke aplikasi SPSS dan kita klik Analyze, kemudian Complements, kemudian kita pilih yang one way ANOVA. Mereknya kita pindahkan ke Factor dan penjualannya kita pindahkan ke Dependent List. Pada kolom Post Hoc, tanda checklist pada Turkey dan kita Continue. Lalu pada option tanda checklist pada Descriptive dan Homogeneity of Variance Test. Klik Continue lalu klik OK. Nah, di sini sudah muncul banyak sekali output. Interpretasi output uji one way ANOVA yang pertama, untuk melihat perbedaan rata-rata penjualan 4 merek HP. Yang kedua, menguji kesamaan varian atau uji homogenitas. Yang ketiga, mengujinya apakah keempat sampel mempunyai rata-rata yang sama atau berbeda, itu uji ANOVA. Yang keempat, mencari kelompok mana saja yang rata-rata penjualannya sama dan tidak sama. Yang terakhir, melihat kesamaan rata-rata penjualan keempat merek. Nah, di sini sudah muncul berbagai output. Yang pertama, kita melihat perbedaan rata-rata penjualan 4 merek handphone. Berdasarkan output SPSS pada tabel deskriptif, kita dapat melihat perbedaan rata-rata penjualan dari keempat merek handphone. Nah, di sini. Dengan demikian, maka secara deskriptif dapat disimpulkan bahwa rata-rata penjualan tertinggi adalah handphone Oppo sebesar 55,40. Yang berikutnya kita menguji kesamaan varian atau uji homogenitas. Di sini pada tabel Test of Homogeneity of Variance. Berdasarkan output SPSS diperoleh nilai signifikasi sebesar di atas 0,05. Jadi keempat kelompok penjualan handphone yang kita bandingkan adalah sama. Berikutnya, menguji apakah keempat sampel mempunyai rata-rata yang sama atau berbeda pada uji ANOVA-nya. Pada tabel ini, pengambilan keputusan jika nilai signifikasi di atas 0,05 maka rata-ratanya sama. Jika nilai signifikasi kurang dari 0,05 maka rata-ratanya berbeda. Nah, di sini lebih dari 0, di sini 0,050. Jadi sama. Kemudian mencari kelompok mana saja yang rata-rata penjualannya sama dan tidak sama. Pada Post Hoc Test, nah, bisa dilihat pada kolom ini.
penjelasannya. Dan yang terakhir, melihat kesamaan rata-rata penjualan keempat merek handphone. Untuk melihat kesamaan rata-rata, maka kita akan menggunakan output Turkey HSD. Nah, di sini. Pada substes 1 terdapat data penjualan HP yang artinya rata-rata penjualan itu tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.